Yang kedua, ada namanya hukum mandi itu sunnah. Ini yang kita sampaikan. Mandi itu hukumnya sunnah. Di mana mandi itu hukumnya sunnah? Ada 7 tempat. Ada 7 kegiatan. Kalau salah satu di kegiatan ini ibu kerojokan, maka ketika ibu mandi pada saat itu, maka hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarki. Kalau dikerojokan dapat pahala, tapi kalau tidak dikerojokan dia tak pala badosa. Begitulah yang diterangkan dalam kitab-kitab kaidah usul fikih. Salah satu diantaranya adalah kitab Mabadiul Awaliyah. Melalui kitab fikih sunnah lin nisa ini, fikih sunnah untuk wanita, maka ada 7 tempat ibu. 7 tempat. Kalau ibu mandi di salah satu 7 tempat nih, maka hukumnya sunnah. Bukan mandi di situ, Pak. Pemandian sana bukan itu. Bukan tempat itu maksudnya. Pertama, ibu sunnah mandi jikalau mengulangi jima. Nah, ini dia. Jikalau mengulangi jima. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berapa istri Rasulullah? 11. Tapi yang dipakai, maaf, yang dipakai, yang digauli oleh Rasulullah itu hanya 4. Yang lainnya itu cuma atas nama saja. Kenapa dinikahi Rasulullah? Karena suami-suami yang istri yang dinikahinya ini gugur di medan perang. Siapa yang tanggung jawab? Nah, dia lah tanggung jawab. Nah, itunya unsurnya. Jadi kalau anda mengikuti sunnah Rasulullah, kalau anda menikah, cari yang janda mati laki, jangan ada lakinya boleh dinikahi aja wawa. Nah, itu untuk kami itu nek, bukan untuk nenek. Nah, tapi kalau macam boleh nikahi bahaya itu. Nah, Rasulullah Muhammad SAW yang dikatakan oleh seorang sahabat dari hadis Abu Rafi'i bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bergiliran, maaf 1000 kali maaf, ini karena hukum ya, maaf 1000 kali maaf. Terpaham gitu? Karena istrinya banyak, mungkin satu malam tuh bakal kerja sampai 3 kali. Beda-beda istri. Udah? Tidak. Ini cerita tentang mandi tuh ya nih. Habis bakal rojo maka hukumnya mandi wajib. Mandilah dia. Kemudian bakal rojo lagi, mandi lagi. Mandi yang kedua itu sunnah. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa dzata yaum 'ala nisa'ihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam pernah menyenggamai, berjima dengan istri-istrinya, beliau secara bergantian. Nah, yang tasilu indahu hadhihi wa indahu hadhihi. Kemudian lalu beliau mandi dari satu istri ke istri yang lain. Habis bakal rojo. Dari sini ini kita mengambil hukumnya ya, ini Pak. Bukan, jangan kamu bayangkan mana enggak dari sosul apa badoso Pak. Badoso Pak. Hati-hati. Ya. Ini karena hukumnya nih. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah itu bersumber menjadi hukum. Namanya hadis atau sunnah. Lalu kemudian beliau mandi dari satu lagi kategori lain. Qultu, salah satu istri bertanya, ya Rasulullah, ala taj'al lahu ghuslan wahidan. Wahai Rasulullah, apakah tak cukup satu kali kau mandi? Ambil mandi saja. Lalu apa jawab Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, hada azka wa atyabu wa athhar. Rasulullah menjawab, ini lebih baik dan lebih suci dan lebih bersih lagi. Maka para ulama mengambil istinbat hukum ini, bagi seorang istri sunnahlah dia mandi berkali-kali. Sini sunnahnya. Ini tempatnya ya. Nah, ini khusus cari itu bagi yang punya suami. Yang tak punya suami jangan dulu. Sabar-sabar lah dulu. Iya. Tak lari lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Udah.
Jadi pahamlah ya, di sini sunnahnya mandi perempuan tuh berkali kali. Kalau yang sekali itu hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau mandi berkali-kali sunnah. Yang kedua, kalau tak kita alami itu mungkin yang kedua. Apa itu? Mandi sesudah pingsan. Sebab Rasulullah pernah pingsan rupanya sekali. Habis pingsan dia mandi. Nah, di sini para ulama-ulama kita mengatakan sunnah rupanya mandi habis pingsan. Anda menurut tahu ibu dapat kabar? Dapat telepon. Halo, apakah ini dengan Nek Oyong? Iya, saya sendiri. Umpama. Iya. Lagi pula Nek Oyong yang ku maksud ini bukan di sini, yang di sana. Yang di ujung kota, yang di tengah jalan sana, agak rumahnya agak ke pasar sana. Kalau di sini Nek Oyongnya lain. Begini Nek Oyong, ini dari kantor polisi. Hah? Kenapa itu? Anak nenek kami tahan. Apa masalah? Karena dia membawa sabu-sabu. Allah. Pangsan atau pingsan. Hah? Begitu sadar, di mana aku nih? Terus amnesia terus. Hilangnya. Contoh. Karena Nek Oyong nih lemah jantung, pingsan lagi. Begitu dia sadar dari pingsan, karena kita dulu sesama pengajian, ibu, oka, kakak, ode, konang adik, konang kakak, konang ibu, konang nenek. Karena kita dulu pernah mengaji di tempat rumah siapa itu ya? Dulu ustadznya si Jenal, begini, mandilah kakak. Kenapa? Sunnah hukumnya. Yang kedua. Yang ketiga, mandi wanita yang mengalami darah istihadah. Ini darah istihadah ini maaf, darah penyakit, bukan darah haid. Haidnya sudah selesai. Karena batas haid itu paling lama 15 hari. Paling lama itu. Kalau ada yang begitu bulan apa bulan itu. Tapi paling lamanya sebegitu, setengah bulan. Dah, begitu masuk berikutnya datang lagi darah tuh. Namanya darah istihadah. Perlukah kita mandi wajib? Tidak. Kenapa tidak? Karena darah istihadah bukan termasuk hadas besar. Cuman lagi disunnahkan kita mandi ketika kita hendak mengerjakan sholat. Di situ pulanya tapaknya. Kalau nak memancingnya pula nenek ke sungai itu, aku mandi dulu ya, mandi apa? Mandi sunnah. Kenapa? Kalau dari istiadah, nak ngapain nenek memancing? Tak masuk dia akal itu. Ketika kita hendak sholat, tapi kita dalam keadaan istihadah, maka mandilah terlebih dahulu. Mandinya mandi sunnah. Yang keempat. Tak apa lama-lama kita mengaji ini dong, yang penting paham. Yang keempat, mandi untuk sholat 2 hari kemenangan, Idul Fitri dan Idul Adha, tanggal 1 Syawal dan kemudian tanggal 10 Zulhijjah. Di situ kita pagi-pagi buta, habis sholat subuh, kau tengok situ ada sungai, mandi. Nawaitu sunnah li Aidil Fitri. Hadis sanad dilihat. Jangan bangkit terus, mati. Kenapa? Tak cucuk apa namanya? Tunggul. Tadi tunggul. Luar biasa kalau kami sana banyak tunggul. Cuma lah pula rumah sangkan padatnya di Tanjung Balai di sedikit itu, rumahnya pun mengasak ke sungai. Banyakan tunggul pacak-pacak gitu. Sisa-sisa rumah. Jadi mandi sunat di waktu hari raya Idul Fitri dan di hari raya Idul Adha. Begitulah yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW. Mandilah kamu setiap hari, kata Ali bin Abi Thalib, jika kamu menghendakinya. Orang berkata, tidak, tidak. Yang saya maksud adalah mandi yang disunnahkan. Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Nahar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dah, itu hukumnya sunnah. Hari Nahar itu dimulai dari 10, 11, 12, 13. 10 Zulhijjah, 11 hari Tasyrik, 12 hari Tasyrik, 13 hari Tasyrik. Itu hukumnya sunnah mandi. Begitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, apa sunnahnya kita mandi, ibu-ibu orang tuaku yang kumuliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala? Mandi sehabis memandikan mayat. Ini jarang digojokan.
Ku tengok dah ya. Ku tengok kalau perempuan mayitnya, perempuan memandikan, ku tengok tak pacak juga perempuan di situ. Seharusnya begitu mayit harus dimandikan, maka si pemandi harus mandi dia. Kalau enggak mendapatkan pahala sunnah, ya namanya hukumnya sunnah lah pula. Ya, yang namanya sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidaklah pahala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man ghassala maitan, siapa saja yang pernah memandikan mayit, kata Rasulullah, fal yaghtasil, maka dia hendaklah mandi 2 kali lagi, mandi ulang maksudnya. Ini berlaku juga untuk laki-laki. Entah kalau ada orang tua kita, istri ibu, suami ibu bilal mayit di kampung nih, ingatkan besok, bang, kalau habis memandikan abang mandi balik. Wah, pulang ke rumah, bayalah, tak mungkin abang mandi situ. Kalau sempat abang mandi situ pula, buang aja kenapa ya itu? Yang memandikan? Iya, sama. Itu termasuk anggota pemandi. Kalau tak ada orang tuh, mungkin mati seorang kan cuma ya. Ambilkan sabun lah. Ada aku pula, ambilkan sabun. Kalau tak ada kawan-kawan yang lain. Maka yang seluruh yang ikut teknis memandikan itu, yang bertanggung jawab pada saat ketika itu, yang tak boleh mandi menjaga tirai. Apa urusan dia ikut mandi? Buang asam itu. Oke, itu yang kelima. Jadi ibu, kalau ibu adalah salah satu orang yang diamanahkan untuk memandikan mayit, apakah ibu termasuk ketuanya kah, atau anggotanya kah, atau orang yang memangkunya kah, keluarganya lah maksudnya begitu, maka sunnah ibu mandi kembali. Sunnahnya pula. Tapi suka pulang kan Ustaz? Kan siap mandi baik. Bungkusnya 2 lagi. Nah mandi pun tentu aja. Makanya tadi ceritanya kalau situ juga nenek mandi nang kurang kerojoan itu pula. Ya apa bahasan bahasahan kita apa? Mana-mana bawang pula kakang pakai rojo mandi. Pulanglah ke rumah. Tapi itu pun hukumnya sun. Kalau anda dapat pahala korojokanlah. Kalau tidak, bantilah. kalau pernah nenek menghadapi mayit yang mati hanyut? Belum pernah ya. Aku sudah nek. Baunya nauzubillahi min dzalik. Kalau iya maksudnya, makanya kenapa hukumnya kita disuruh mandi biar baunya itu jangan lengket ke awak. Dibilang dihilangkan itu, apalagi awak mangso yang katakanlah mangso alergi, apa coba-coba mandi. Itu tujuannya, manfaatnya dari situ. Kemudian ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau nam? Mudah-mudahan orang-orang tuaku semuanya walaupun sudah lanjut usia, kalaupun kira-kira menurut akal tak mungkin Ustaz. Jangankan hendak berangkat haji dan umrah, menyewa rumah pun aku karena tak coki. Ya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, penjago kambing sendiri pun, peternak kambing sendiri pun, penanam cabai pun bisa melaksanakan ibadah haji. Buktinya ada film tukang bakso kan? Tukang bubur nih haji. Ada orang bahkan dia sanggup bakekah bakurban tiap tahunnya. Pengemisnya dia. Kalau sudah Allah berkehendak, ya kan? Apa itu mandi sunnah? Ketika ibu berangkat ibadah haji dan berangkat ibadah umrah. Tapi tak walaupun diajarkan gimana kalau nak berangkat apa dia dulu ya kan ya. Iya. Tak mungkin awak kotoh-kotoh berangkat. Fikih sunnah kita fikih sunnah ini mengatakan mandilah ketika hendak melakukan ihram. Ya, melakukan ihramnya pula, bukan hendak berangkat nih. Pakailah kain ihram tuh sebelum memakai, mandilah terlebih dahulu. Hendak ibadah haji atau ibadah umrah sama. Ya. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggalkan baju ihramnya lalu kemudian beliau mandi. Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqtasala. Aku menengok Rasulullah, kata si Zaid bin Sabit, ditengoknya Rasulullah
ditanggalkannya ini kain ihramnya ini, kemudian dia mandi, lalu habis mandi pakainya lagi kain ihram. Artinya apa? Sunnah kita mandi ketika kita memakai kain ihram. Nah, yang terakhir ketujuh, awak tidak melaksanakan ibadah haji, awak tidak melaksanakan ibadah umroh, tapi kebetulan ada tugas kenegaraan atau jalan-jalan dari perusahaan kemana? Wisata religi. Wisata religi ini kemana ini? Ke Makkah. Nah, begitu. Ahlan wa sahlan fi Makkati, selamat datang di kota suci Makkah. Maka pada saat itu singgah dulu sebentar, cari dulu hotel atau penginapan, mandi dulu sebentar. Kenapa? Sunnah mandi ketika memasuki kota suci Makkah.